kamu muda semua, selamat telah memasuki satu step lagi kehidupan baru, yaitu dunia kampus. Welcome back to another session of podcast 2022. Nah, di sesi kali ini izinkan aku, Aura Zarfanazira dari jurusan Administrasi Publik 2021 yang akan memandu jalannya rangkaian acara orasi ini. Salam kenal semua. Nah, di sesi kali ini kita bakal membahas sesuatu yang urgent dan menarik banget, yaitu adalah tentang kekerasan seksual dalam lingkup kampus, pencegahan dan penanganannya. Arka muda semua pasti setuju nih bahwa tema yang akan kita bahas ini nggak bisa kita pandang sebelah mata, karena kita juga sangat laki nih kedatangan narasumber yang bakal memberikan insight baru, yaitu adalah dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Teh Anneke Jehan Puspitasari sebagai Presiden GERAP Unpad dan ada juga Teh Firja Fauzia sebagai Kepala Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM FESIP Unpad 2022. Halo Teh Anneke, halo Teh Firja. Hai Aura. Gimana nih kabarnya Teh? Alhamdulillah. I'm good. Ya, Aku kabar baik. aku baik ya. Kamu kabarnya gimana, Aura? Alhamdulillah baik banget juga nih, karena aku kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kalau misalkan Teh Anneke dan Teh Firja sendiri dipanggilnya nyamannya apa nih? Biasanya aku di FISIP dipanggilnya JJ sih. Kalau Kalau kakak, Firja Kalau sendiri? aku biasa pakai nama belakang, aku dipanggil Zia sebenarnya. Oke, aku bakal manggil Teh Jia dan Teh JJ nih. Boleh. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, Teh JJ sama Teh Jia sendiri bisa memperkenalkan diri dulu kali ya, karena kayaknya Arka muda di sini juga udah kepo banget nih siapa sih Teh Jia dan Teh JJ ini dan sibuknya lagi ngapain aja. Oke. Halo Arka Muda, kenalin nama aku JJ, aku dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020. Sekarang aku lagi sibuk di Girl Up aja sih, sama di himpunan ya. Sama yang paling penting aku sibuk kuliah, harus. Betul. Halo rekan muda, aku Zia dari Administrasi Publik 2019. Tahun ini kurang lebih nggak jauh beda sama JJ ya. Aku lagi sibuk sebagai Kepala Departemen Adkesma BEM FISIP Unpad 2022. Dan tentunya sama kayak JJ, kita lagi sibuk kuliah juga gitu loh. Wih, keren banget nih Teh JJ dan Teh Jia karena udah aktif nih di GERAP Unpad dan juga BEM FESIP Unpad dan juga kayaknya aktif juga di isu-isu sosial lainnya dan juga tentunya nggak melupakan kewajiban yang utama, yaitu adalah berkuliah. Oke, Arka Muda. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tahu nggak sih Arka Muda semua, ternyata 8 dari 10 perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata kekerasan dan pelecehan seksual hanya terjadi di tempat sepi, malam hari, dan berbusana mini. Padahal siapa bilang? Data sebagian besar memang menyasar pada perempuan. Tapi kita coba dengar, lokasi yang paling banyak adalah di ruang publik. Apa aja tuh kalau misalkan Arka Muda mau tahu? Yaitu yang pertama adalah di jalanan umum, di transportasi publik, di sekolah dan kampus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih Arka Muda membahas mengenai topik ini. Yang pertama nih, untuk Teh JJ. Kalau misalkan Aura dan Arka Muda di sini boleh tahu, kekerasan seksual in general itu apa sih Teh? Oke. Kalau misalnya ngomongin kekerasan seksual kan itu sebenarnya kompleks banget. Tapi untuk mengenal apa itu kekerasan seksual akhirnya mungkin kita bisa mendefinisikannya pakai definisi yang dipegang sama semua orang, mau sama lembaga, mau sama kampus, misalnya mau sama kita juga sebagai mahasiswa karena ini tercantum di permen kita ya. Kekerasan seksual itu adalah tindakan menyerang, menghina, dan merendahkan seseorang secara paksa terhadap tubuhnya, hasrat seksualnya, ataupun fungsi reproduksi mereka secara paksa. Sehingga akhirnya seseorang tersebut tidak memiliki kuasa untuk memberikan konsen atau perizinan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Biasanya itu ada dua faktor. Yang pertama itu ada faktor ketimpangan relasi kuasa atau dan yang kedua itu ada faktor ketimpangan relasi gender gitu sederhananya. Oke, ternyata kekerasan seksual tuh nggak segampang itu dah ya.
ternyata sangat kompleks gitu ya. Nah, kalau misalkan aku dan Arka Muda semua boleh tahu juga, kalau bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri itu terdiri dari apa aja nih, Teh? Wah, kalau ngomongin tindakan kekerasan seksual itu kompleks juga, lebih kompleks daripada definisinya apa-apa aja yang termasuk kekerasan seksual. Di Permendikbud dan di peraturan rektor kita yang jadi turunannya aja tuh di Perek Unpad nomor 41 tahun 2021 itu tuh seenggaknya ada 16 poin secara detail satu-satu tindakan-tindakan apa aja tuh yang termasuk kekerasan seksual dibahas. Susah ngapalnya. Tapi seenggaknya ada yang lebih mudah dihafal, yaitu tindak pidana kekerasan seksual ada 9 macam yang tercantum dalam UU TPKS kita. Jadi itu bisa kita jadiin pedoman, gampang banget ngafalnya. Cara ngafalnya adalah 6 PEPK. 6 PEPK. Ya, sama kayak pramuka kan, kalau misalnya kita ngafal Dasa Dharma tuh ada Taci Paparera. Nah, ngafal jenis-jenis kekerasan seksual juga, tindakan pidana kekerasan seksual juga ada caranya, ada mekanismenya. Itu 6 PEPK. Apa aja sih 6 PEPK itu? Yang pertama itu ada pelecehan seksual non fisik. Selanjutnya ada pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan yang terakhir adalah kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSS, yaitu kekerasan seksual cyber. Oke, ternyata banyak banget nih tadi yang telah disebutkan di UU TPKS. Itu adalah 6 PEPK yang kayaknya benar-benar banyak banget kalau misalkan kita bedah satu-satu. Tapi yang aku highlight itu adalah kekerasan seksual cyber atau biasa kita sebut di media sosial gitu ya. Nah, kalau misalkan aku boleh tahu, di era teknologi yang kayaknya semakin berkembang ini, hal tersebut kan sangat memungkinkan ya untuk terjadi tindak pelecehan atau mungkin kekerasan seksual secara virtual. Nah, kalau misalkan kita mengalami kekerasan seksual secara virtual, langkah apa sih Teh yang harus kita langkah apa gitu yang harus kita lakukan? Oke, ini juga ada 5 step. Ini mungkin bisa take notes. Ada 5 step. Yang pertama itu adalah menyimpan barang bukti. Sebagai korban tentu kita pasti panik ya, kita pasti takut, pasti tidak menutup kemungkinan juga ada trauma. Jadi tapi kita harus tetap menyimpan barang bukti berupa screenshot misalnya kan, kalau misalnya terjadi secara virtual gitu ya, kita screenshot. Nah, kalau misalnya itu akhirnya bisa nge-trigger trauma, file screenshotnya bisa kita taruh di tempat yang aman, bisa kita jauhin. Misalnya kan sekarang ada di teknologi kayak bisa dijauhin gitu, di drafting di mana. Atau misalnya bisa kita kirim ke teman yang kita percaya sampai aman gitu. Maksudnya biar aman dan biar hilang aja di handphone kita untuk barang bukti. Seenggaknya itu yang bisa kita lakukan. Terus yang kedua itu kita menutup akses dengan pelaku. Bisa kita blokir atau misalnya kita bisa juga tutup akun kalau misalnya emang kita pengen. Pokoknya tutup semua pintu dengan pelaku untuk apa? Untuk menghindari ancaman-ancaman yang akan terjadi. Pokoknya jangan sampai ikuti apa yang pelaku mau. Lalu yang ketiga kita harus melakukan pemetaan resiko. Jadi ini walaupun mungkin berat, tapi pemetaan resiko harus tetap dilakukan untuk akhirnya kita tahu ke depannya ada kemungkinan-kemungkinan apa aja yang bisa kejadian, terus kita tahu juga langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, terus yang keempat, kita bisa nge-report. Jadi kan sekarang hampir semua media sosial itu ada kolom reportnya ya, kalau misalnya ada sesuatu terjadi. Nah, itu bisa tuh kita bisa lapor ke media sosial di mana tempat kekerasan itu terjadi gitu. Kalau misalnya ada kekerasan di sini. Dan yang terakhir, kalau misalnya memang dibutuhkan, kita bisa juga meminta bantuan ke lembaga-lembaga yang menyediakan layanan bantuan, misalnya seperti lembaga hukum atau misalnya di Unpad nih, di FISIP aku dengar ada sahabat FISIP. Tuh, mungkin nanti bisa dijelasin. Oke, nanti kita berbincang-bincang mengenai yang ada di FISIP nanti nih sama Teh Zia. Tapi aku pengen nanya dulu nih ke Teh JJ dan Teh Zia sendiri. Kalau aku tahu nih yang dasarnya kekerasan seksual juga catcalling nih termasuk nih. Nah, kalau misalkan aku pengen tahu bentuk-bentuk dari catcalling dan bagaimana sih kita menghadapi sebuah catcalling. Oke. Kalau misalnya ngomongin catcalling ini tuh kayaknya trendy banget, populer bukan trendy, ini populer banget di kalangan kita mahasiswa karena mungkin sering banget kejadian ya, terus kayak sering juga dibahas kan. Catcalling ini tuh termasuk salah satu pelecehan seksual non fisik, di mana yang dilakukan secara verbal karena kan keluar lewat mulut ya.
Kalau misalnya untuk bentuk-bentuknya kurang lebih yang paling terkenal itu ada 2, yaitu wolf whistling atau yang kayak piwit gitu kan. Kalau kita lewat terus ya bersiul. Terus kalau yang kedua itu biasanya kayak teriakan pujian. Catcalling bikin ya kita ngerasa gak aman, ya nggak sih, kayak gak aman, takut, iya kayak diintimidasi gitu sih. Kalau ngomongin catcalling. Iya, kayaknya itu paling sering terjadi gitu ya. Nggak kena fisik tapi itu bikin risih banget dan bikin kita takut. Apalagi kalau misalkan dilakukan berkali-kali. Apalagi kalau misalkan yang melakukan itu orang-orang terdekat dan lingkungan terdekat kita gitu. Tapi memang catcalling ini kadang kita nggak sadar gitu. Atau bahkan pelaku yang melakukan catcalling itu nggak sadar ternyata yang dia lakukan itu termasuk ke dalam catcalling. Atau bahkan itu termasuk ke dalam tindak pidana pelecehan seksual non fisik. Seperti itu sih kalau untuk catcalling. Baik, kita melangkah nih ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang kayaknya makin lama nih makin menarik banget. Jadi Arka Muda harus pantau terus gitu ya, harus fokus nih. Selanjutnya yaitu adalah bagaimana sih peran Ormawa dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus nih Teh Zia. Oke, jadi kalau untuk kita ngomongin peran dari Ormawa yang perlu dibahas dulu itu adalah kita perlu paham bahwa tindakan kekerasan seksual ini bisa terjadi oleh siapa aja, dilakukan siapa aja, di mana aja, dan kapan aja. Dan mirisnya, yang seperti tadi aku bilang di catcalling, kita nggak paham atau kita nggak sadar ternyata tindakan kita itu adalah termasuk pelecehan seksual atau bahkan masuk ke dalam kekerasan seksual kayak gitu. Jadi dengan kondisi seperti ini tidak hanya Ormawa ya, tetapi seluruh sivitas akademika Unpad yang terdiri dari bahkan mahasiswanya, dosen dan tenaga pendidik itu perlu meningkatkan awareness terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual gitu. Dan kalau misalkan spesifik kita ngomongin Ormawa ini kan menjadi pihak yang paling dekat ya daripada sivitas akademika lainnya yang dekat dengan mahasiswa. Pun Ormawa kita kan juga isinya mahasiswa gitu. Nah, jadi kita perlu sadar bahwa kita ini, Ormawa ini adalah garda terdepan di FISIP Unpad atau bahkan di organisasi lainnya untuk menjadi melakukan pencegahan pertama, menjadi garda terdepan untuk pencegahan dan juga memberikan pendampingan kepada korban-korban yang ingin melaporkan tapi masih bingung nih harus kemana kayak gitu. Kita tetap memberikan pendampingan secara psikologis. Upaya preventif dan represif sendiri mengenai pencegahan kekerasan seksual dari FISIP sendiri itu bagaimana sih?